Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel kita Calon Presiden. Kali ini channel Calon Presiden akan membahas satu formasi yang agak unik dari teman-teman sekalian. Di pembaruan yang baru-baru Kamis kemarin, Calon Presiden main beberapa kali di divisi ya, walaupun ada permasalahan dengan updateannya yang Calon Presiden rasakan, ada delay-delaynya seperti itu. Namun oke lah, kita akan coba main beberapa kali kemarin dan menemukan bahwa formasi yang cukup meta adalah formasi-formasi yang 3 back. Salah satunya ini. Formasinya 3-1-4-2. Ini tadi posisinya yang bawaan itu CMF, tapi Calon Presiden mengganti menjadi DMF. Mulai dari lini bawah, mulai dari GK-nya. Kalau untuk formasi dengan 3 back, Calon Presiden selalu mengusulkan untuk menggunakan menggunakan kiper yang agresif. Kenapa? Karena dengan 3 back ini kadang-kadang pemain lawan sudah langsung maju ke depan karena backnya kita cuma 3. Jadi kita butuh kiper yang bisa juga maju-maju ke depan seperti itu lah, kok kayak gini. Nah, kemudian lanjut kepada lini pertahanan, yaitu pada backnya. Calon Presiden menyarankan memasang 2 tipe back perusak. Nah, seperti ini, Coulibaly yang Calon Presiden gunakan, Coulibaly dan Nesta. Tapi yang paling penting diperhatikan, tipe perusak itu sangat penting memiliki tipe pemblokir ini. Itu sangat penting. Karena kenapa? Karena supaya dia bisa melakukan intersepsi ataupun langsung memasang badannya ketika pemain itu datang ke lini pertahanan kita. Ini juga penting, intersepsi. Kenapa? Yang tadi Calon Presiden sampaikan bahwa ketika pemain lawan melakukan operan-operan, kita harus melakukan intersepsi. Maka daripada itu tipe back perusak itu perlu ada intersepsi dan pemblokir. Itu yang Calon Presiden tangkap dari 3 back ini. Nah, seperti ini kira-kira. Kemudian ada yang penting lagi. Juga yang cukup penting adalah kita perlu back perusak yang punya kecepatan lumayan lah. Walaupun hanya seperti ini 78, itu sudah lumayan lah. Ketimbang ada beberapa back itu yang tipe perusak tapi kecepatannya hanya 50, 60 seperti itu. Itu sangat penting sekali. Seperti ini juga. Nah, kemudian Calon Presiden memasang pembangun serangan di tengah. Kenapa? Karena pembangun serangan ini harus tetap ada, karena untuk bisa mengatur ritme dari bawah ke atas. Itu dari bola dari GK ke bola back kita. Kemudian masuk ke lini tengah, yaitu Calon Presiden memasang 1 di sini Beckham, spesialis umpan silang. Di sini playmaker kreatif dari Iniesta. Jika tidak memiliki spesialis umpan silang, itu karena ini kan agak jarang yang punya kan, agak jarang yang punya kan, maka daripada itu bisa digantikan dengan playmaker di sini, spesialis umpan silang di sini mungkin Kostic begitu. Pokoknya salah satunya playmaker, salah satunya spesialis umpan silang. Kalaupun juga tidak punya, nah di sini tidak masalah mau dipasang back sayap finisher seperti Joao Cancelo di RMF ataupun back sayap menyerang. Yang penting dia punya keahlian bermain umpan silang akurat. Kenapa? Karena ini kita bisa gunakan nanti dia untuk bola-bola crossing, bantuan bola-bola crossing. Sama pun dengan LMF-nya. Kenapa Calon Presiden harus mewajibkan ya? Wah, ini batuk-batuk nih. Mewajibkan harus menggunakan
playmaker kreatif di sini, karena playmaker ini dia tipe permainannya itu dia nggak langsung maju pemainnya, tidak seperti kayak saya produktif atau saya penjelajah, itu yang memang betul-betul disetting untuk maju ke depan. Tapi playmaker ini nggak seperti itu, dia hanya bermain di pada lokasi-lokasi yang sudah ditentukan, itu playmaker. Nah di sini calon presiden memasang orkestrator. Nah ini menarik, posisi DMF ini menarik karena mengingat di sini 3 back. Kenapa calon presiden memasang orkestrator? Padahal idealnya itu dipasangnya pemain jangkar. Kenapa? Karena pemain jangkar itu tidak sering naik ke lini atas, jadi dia bisa mampu untuk membantu pertahanan kita yang cuma 3. Namun di sini calon presiden memasang DMF-nya orkestrator karena menurut calon presiden orkestrator ini sangat ideal untuk formasi yang seperti ini. Kenapa seperti ini? Seperti apa? Karena ini betul-betul ada pemain di sisi kanan, di sisi kiri. Nah ini jadi orkestrator bisa mengatur ritme bola akan larinya kemana, seperti itu. Kemudian di sisi sini lagi, sisi IMF, ini calon presiden memasang satu penyerang bayangan, di satunya playmaker kreatif. Nah kenapa seperti itu? Karena di sini posisi IMF harus bisa dipasang pemain yang mampu untuk membantu serangan-serangan kita, serangan-serangan yang kita bangun dari bawah, seperti itu. Dan IMF ini juga kita perlu salah satunya, kenapa calon presiden memasang yang playmaker kreatif, karena playmaker kreatif ini kontrol bolanya dan umpannya itu cukup baik, begitu. Maka daripada itu dia bisa mampu untuk memberikan umpan-umpan ke sisi depan ataupun sisi LMF ketika ingin membantu crossing. RMF pun seperti itu. Jadi seandainya teman-teman tidak punya penyerang bayangan di sini, itu boleh digantikan. Boleh digantikan dengan pemburu celah. Boleh digantikan dengan pemburu celah. Itu juga cukup efektif ketika pemburu celah digunakan untuk bisa mencari celah, membantu serangan ataupun bahkan bisa membuat gol. Seperti itu. Kemudian untuk CF ini calon presiden menyarankan untuk pola formasi seperti ini, calon presiden menyarankan mencari satu penyerang yang punya speed cukup tinggi. Seperti ini, seperti Haaland. Speednya di 90. Dia wajib pemburu gol. Wajib pemburu gol. Kemudian satu kita pasangkan dengan target man. Kenapa target man? Karena target man ini tipikalnya dia pemantul atau pemberi bola kepada si pemburu gol kita. Seperti itu. Jadi boleh nanti dipasangkan dengan target man. Boleh juga sih penyerang bayangan juga boleh. Pemburu peluang juga boleh. Nah, begitu. Tapi lebih baik lagi ketika diberikan target man. Seperti itu. Karena rata-rata target man juga tinggi-tinggi dan bisa heading-heading bola-bola atas. Itu. Jadi ketika ada bola-bola dari RMF kita atau LMF kita larikan untuk crossing dari sini, itu si target man kita bisa melakukan gol kepala, seperti itu. Kemudian kita kembali dulu ke CB sebelum lupa kita tadi. Kadang-kadang orang bertanya, bagaimana sih caranya untuk menahan meta crossing dengan 3 back seperti ini? Karena kalau umpamanya kita menggunakan 4 back, otomatis LB RB kita mampu untuk menahan si sayap yang akan melakukan crossing. Kita harus menahan begini. Nah, maka daripada itu kenapa perlu tipikal perusak yang juga ada tipikal sundulannya. Nah, kenapa? Karena yang punya sundulan ini rata-rata dia punya kekuatan lompatan yang cukup tinggi. Begitu. Seperti itu. Kayak ini. Nah, ini kan melompatnya lumayan 81. Ya kan? Kemudian dia punya apa lagi ya? Nah, superioritas udara. Seperti itu. Tapi memang idealnya kalau umpamanya untuk crossing itu kita harus patahkan di awal. Nah, ini juga sama, punya superioritas udara. Ini memang calon presiden sangat merekomendasi untuk menahan crossing superioritas udara seperti itu.
juga penting juga yang mempunyai semangat juang seperti ini penting juga. Kenapa? Karena ini dia akan berusaha bagaimana caranya supaya bola tidak akan lolos dari pertahanan dia. Begitu. Jadi memang sebenarnya idealnya itu ketika ada contoh RMF kayak gini menyerang ke sisi back kita kan, itu nah, idealnya itu ada RB atau LB yang menahan di sini untuk menahan dia supaya nggak jadi crossing. Itu paling baiknya sebenarnya. Kemudian sebelum kita tutup tutorial untuk formasi ini, menurut calon presiden formasi ini sangat recommended dan meta menurut calon presiden untuk tipikal yang 3 back. Ini apa ya? Kalau dikatakan ini 3 back yang paling baik yang pernah calon presiden temukan. Kemudian di mana sih kita bisa dapat formasi ini? Nah, formasinya kita bisa temukan di sini. Formasinya kita bisa temukan di ini dia. Di Asia. Kemudian Liga 2 Jepang ini namanya Vegalta Sendai. Seperti itu. Oke, teman-teman semuanya. Sebelum ditutup ada bonus. Bonusnya apa? Nah, ini. Bonusnya adalah pemain cadangan karena ini kan terbatas. Jadi pemain cadangan perlu yang seperti tadi juga. 2 CF tetap wajib kita masukkan 2 CF karena takutnya nanti CF kita ini ada yang sakit kan. Nah, kemudian ini juga perlu ini. Kenapa calon presiden memasukkan Nuno Mendes? Ini menariknya Nuno Mendes karena gini. Nah, dia bisa menjadi LMF, ya kan? Dia juga bisa menjadi CB. Jadi ketika CB kita lagi sakit, lagi turun, dia bisa gantikan posisinya. Ketika LMF kita lagi sakit, dia bisa gantikan posisinya. Nah, walaupun calon presiden memasang si Pedri juga untuk yang CMF untuk dipasang di posisi LMF. Begitu. Nah, kenapa seperti itu? Kenapa Nuno Mendes? Nah, karena Nuno Mendes memiliki kecepatan yang cukup baik. Sehingga walaupun dia bukan back murni, minimal dia punya kecepatan untuk melakukan perubatan bola. Seperti itu kira-kira teman-teman sekalian, para penonton calon presiden. Semoga bisa diterapkan untuk bisa naik sampai ke divisi 1. Seperti itu. Oh iya, kita lupa ya bagaimana cara pola penyerangan ini ya dengan menggunakan ini. Nah, ini nih, ini paling penting. Ini yang paling penting. Harus diingat baik-baik cara pola penyerangannya. Pola penyerangannya adalah kita kan berawal biasanya dari belakang ya, dari bawah. Nah, ini paling penting di posisi mereka ini. Nah, maka daripada itu memang cukup penting ketika kita punya pemain-pemain yang punya apa namanya, mana itu dia, punya umpan, minimal dia punya umpan lah, umpan apa saja. Walaupun si Kolbelen nggak punya karena kan bisa tertutupi oleh kita punya pemain tengah the leg ini. Nah, ini ada umpan satu sentuhan, umpan berbobot seperti itu. Kemudian itulah gunanya dan pentingnya punya orkestrator. Orkestrator itu juga penting karena ini dia yang akan mengatur ritme dari belakang ke depan, dia yang akan mengatur ritme. Nah, di sini ini kita bisa mulai memainkan sedikit umpan 1-2, umpan kepada Messi. Ketika agak sulit kita menyerang dari posisi tengah, kita bisa memanfaatkan 2 RMF LMF ini untuk melakukan meta crossing maju ke atas sini dengan bantuan daripada AMF ini. Seperti itu. Kenapa AMF ini dipasang seperti ini? Karena dia ini memiliki juga lengkung yang baik, tendangan placing yang baik, sehingga bisa menendang dari luar kotak penalti. Seperti itu. Jadi memang serangan, jadi ini cukup efektif cara pola serangannya dan cukup bervariasi. Karena calon presiden selalu melakukan penyerangan seperti itu. Ketika kita tidak mampu menyerang dari sisi depan, menusuk ke depan, nah kita wajib menyerang dari sisi. Itu sangat penting. Nah, seperti itu kira-kira sedikit tutorial yang cukup panjang ini dari calon presiden. Semoga sangat mudah dimengerti dan semoga cepat naik divisi. Sekian video dari calon presiden. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.